Tes tes. Oke, sudah masuk. Halo semuanya. Nama saya Edward Suryajaya. Kalian boleh manggil saya Edward. Halo, nama saya Samuel Panangian Simarmata. Kalian bisa memanggil saya Samuel. Halo, nama aku Matthew Albert Gunawan. Biasa dipanggil Matthew. Halo, nama aku Vincent. Bisa dipanggil Vincent. Dua lah. Yuk coba mari kita hitungkan biaya listriknya. Sebenarnya untuk biaya listrik ini tergantung pada spesifikasi pompa dan lama waktu penggunaannya. Semakin kecil watt dan jarang digunakan, otomatis biaya listriknya akan semakin murah. Aquaponic Drum ini menggunakan pompa celup 12-13 watt, jadi semisal penggunaannya benar-benar 24 jam non-stop, artinya pompa ini menyala selama 720 jam per bulan ya. Jadi tinggal kita masukkan saja ke rumus KWH, yaitu KWH sama dengan watt pompa dikali waktu penggunaan dibagi 1000 sama dengan 9,36 kWh per bulan. Karena tarif per kWh di tempat kami 1.400, sehingga biaya listrik yang dikeluarkan adalah 9,3 kWh dikali 1.400 sama dengan 13.500 per bulan. Untuk pemakaian 24 jam non-stop. Mahal atau murah ya teman-teman? Kalau menurut kami plus minus ya, karena jika dibandingkan tiap hari kita harus kuras dan ganti air kolam, yang pastinya itu butuh tenaga ekstra plus biaya tambahan. Apa sih permasalahan Indonesia saat ini, di mana negara kita yang memiliki lahan pertanian yang besar, tetapi petani dan peternak masih belum mengikuti zaman teknologi ini, yang dimana mereka memakai cara-cara tradisional yang dulu yang menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Dan itu mengapa kelompok kami akan memberikan sistem aquaponik yang otomatis untuk membantu masalah-masalah yang dihadapkan oleh petani-petani ini. Kita sekarang masuk ke bagian solusi. Solusi yang kita tawarkan adalah sistem hidroponik otomatis yang dapat mengelola kolam ikan dan perkebunan hidroponik secara efisien. Fitur unggulan yang kami miliki yaitu 1. IoT sensor yang dapat berguna untuk mengelola air, pH air, suhu, dan nutrisi tanaman. 2. Yaitu panel surya 200 watt yang dapat menekan biaya listrik konvensional hingga 70%. Yang ketiga, yaitu pompa air dan pakan ikan otomatis yang dapat mengurangi human error up to 90%. 4. Keamanan. Nah, untuk keamanan kalian gak usah khawatir lagi. Kita punya CCTV yang selalu aktif 24 jam. Nah, tadi kan kita udah membahas keunggulan. Sekarang kita akan membahas keuntungan. Hasil perkebunan hidroponik kami 2 kali lebih cepat dan 90% penggunaan air lebih hemat ketimbang perkebunan lainnya. Oke, kami memiliki 5 keunggulan teknologi di produk kami. Oke, keunggulan yang pertama, IoT untuk memantau pH, suhu, dan kelembaban secara 99% real time. Panel surya memberikan energi 24 jam lebih hemat 80% daripada menggunakan tenaga PLN. Mengontrol dan memantau, kami menggunakan aplikasi yang user friendly dan multibahasa. Oke, yang terakhir, kami menggunakan CCTV 4K untuk mengawasi hidroponik kami dari serangan hama atau ikan kami, mengetahui kondisi ikan kami yang masih hidup atau mati. Oke, selanjutnya kita akan membahas target pasar, opportunity, dan juga kompetisi aquaponik di daerah Tangerang. Saya menggunakan PPT agar mempermudah untuk melihat data. Pesaing aquaponik di daerah Tangerang. Saya belum menemukan pesaing aquaponik di daerah Tangerang, sehingga saya mencari pesaing hidroponik di daerah Tangerang. Saya mencari di Google, yaitu kurang dari 20 pesaing hidroponik di daerah Tangerang. Yang kedua, saya mencari juga pesaing peternakan ikan. Di sini saya menggunakan peternakan ikan lele, karena ikan lele mampu beradaptasi di semua kondisi. Di sini saya mencari juga sama seperti yang sebelumnya, saya mencari di Google,
yaitu kurang dari 6 peternak lele di daerah Tangerang. Di sini ada data sayuran hidroponik. Di sini saya menggunakan data dari BPS. Di sini di daerah Tangerang masih banyak yang menyukai kangkung, didominasi oleh kangkung. Yang kedua ada sayuran bayam. Yang ketiga ada sayuran sawi putih, dan yang keempat ada sayuran kol. Target pasar dan juga opportunity. Target pasar di sini yaitu generasi milenial yang berusia dari 20 sampai 35 tahun. Biasanya mereka memakan sayuran sebesar 75% dan ikan 3 kali seminggu. Untuk Gen X umur 36 sampai 55 tahun memakan sayur dan ikan 5 kali seminggu. Untuk peluang, di sini kita memiliki 4.500 petani dan peternak di daerah Tangerang. Data berasal dari Dinas Koperasi 2023. Untuk konsumen, 82 warga Tangerang usia 20 sampai 55 tahun menyukai sayuran dan ikan segar berdasarkan dari data survei 2023. Sebelumnya kita membahas sayuran hidroponik. Selanjutnya kita membahas data buah. Di sini saya menggunakan data buah dari BPS di daerah Tangerang. Produksi belimbing sangat melimpah dan produksi alpukat lumayan banyak. Produksi anggur lumayan sedikit, dan yang terakhir produksi apel sangat sedikit. Target pasar di sini yaitu anak-anak berusia 1 sampai 12 tahun yang masih dipengaruhi oleh orang tua sehingga frekuensinya masih 1 sampai 2 kali sehari. Yang kedua, target pasar kami adalah 13 tahun sampai umur 18 tahun, yaitu 1 sampai 2 kali sehari. Yang ketiga, target pasar kami dewasa muda usia 20 sampai 35 tahun, mengkonsumsi 1 sampai 2 hari sekali. Yang keempat, dewasa parubaya yang berusia dari umur 36 sampai 55, yaitu frekuensinya 1 sampai 2 kali sehari. Mereka mengkonsumsi buah untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.